Namaku Arman. Di usia 35 tahun, aku memiliki hampir segalanya, rumah besar, mobil mewah, posisi direktur di sebuah perusahaan swasta, tapi di balik semua itu, aku hidup sendiri. Sepi, tak ada suara tawa, tak ada orang yang menungguku pulang. Aku mempekerjakan seorang pembantu baru, namanya Nadia, gadis desa berusia 24 tahun. Wajahnya manis, hijabnya selalu rapi, sopan, cekatan, dan yang paling penting, dia selalu tersenyum. Entah kenapa, senyumnya membuat rumah ini terasa sedikit lebih hangat. Hari-hari pertama Nadia bekerja, dia sangat sopan dan pendiam, tapi semua pekerjaannya rapi. Ia bangun lebih pagi dariku, membersihkan rumah dengan tenang, dan selalu menyiapkan sarapan meski tak pernah kusuruh. Aku mulai memperhatikannya dari jauh. Suatu sore, aku pulang lebih awal dari kantor. Saat masuk ke ruang kerja, kulihat secangkir teh sudah tersedia. Dengan catatan kecil, "Bapak pasti lelah. Ini teh hangat." Aku tak tahu kenapa, tapi sejak hari itu, aku mulai menunggu kehadirannya. Nadia mulai menyiapkan hal-hal kecil untukku, membantu menata dokumen, menyiapkan baju kerja, bahkan memberiku nasihat saat aku lupa sarapan. Ia tak pernah mencoba menarik perhatianku. Tapi justru karena itu, perhatianku tertuju padanya. Suatu malam, aku menemukan Nadia sedang duduk sendiri di teras belakang, menatap langit. Aku ikut duduk di sebelahnya. Kami berbicara tentang hal-hal yang tidak biasa, tentang mimpi, tentang luka masa lalu, tentang kehidupan. Entah kenapa, aku merasa didengarkan. Aku bercerita tentang orang tuaku yang meninggal saat aku kuliah, tentang bagaimana aku membangun semuanya dari nol. Nadia mendengarkan tanpa menghakimi. Ia tak banyak berkata, tapi tatapannya menunjukkan bahwa ia memahami. Suatu hari, Nadia jatuh sakit. Ia tetap ingin bekerja, tapi aku memaksanya untuk istirahat. Dan saat dia tak bekerja seperti biasa, aku sadar rumah ini kembali sepi, sunyi. Rasanya seperti kehilangan sesuatu yang penting. Aku mulai bertanya dalam hati, apa arti Nadia bagiku sebenarnya? Dia bukan sekadar pembantu rumah. Dia sahabat. Dia pendengar. Dia cahaya di rumahku yang gelap. Dan saat aku menyadari itu, hatiku pun berubah. Semakin hari aku yakin, aku ingin menjaganya. Aku tak ingin dia pergi. Tapi bagaimana caranya aku, Arman, direktur perusahaan besar, bisa menyatakan cinta pada pembantu rumahku? Dunia pasti akan menghakimi, tapi hatiku sudah tak bisa menunggu. Aku mulai menjaga jarak. Aku takut. Takut jika perasaanku membuatku bertindak bodoh. Tapi semakin aku menjauh, semakin aku merindukannya. Rumah ini kembali dingin, dan aku tahu bukan rumah ini yang kosong, tapi hatiku. Aku akhirnya menghubungi Dito, sahabat lamaku. Aku ceritakan semuanya. Dia tertawa. "Kamu jatuh cinta, Man, bukan pada penampilan, tapi pada ketulusan." Kalimat itu menghantam tepat di hati. Saat adik perempuanku berkunjung dan bertemu Nadia, dia langsung berkata, "Kamu yakin punya pembantu seperti ini? Terlalu dekat, terlalu akrab." Hatiku sakit, tapi Nadia hanya tersenyum dan berkata, "Saya akan pergi jika Bapak tidak nyaman." Aku tak menjawab, tapi hatiku menjerit, "Jangan pergi." Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku menatap langit, dan hanya satu nama yang muncul di pikiranku. Nadia, aku tahu apa yang harus kulakukan. Aku ingin menikahinya. Bukan karena kasihan, tapi karena aku mencintainya dengan seluruh jiwa. Esok harinya, aku menghampirinya di dapur. Tanpa bunga, tanpa cincin mewah, hanya satu kalimat. "Nadia, maukah kamu menikah denganku?" Dia menatapku, air matanya jatuh, dan dia mengangguk pelan. Kami menikah, tanpa pesta mewah, hanya beberapa orang terdekat, tapi tak ada pernikahan yang lebih membahagiakan daripada hari itu.
Karena aku tak hanya menikahi seorang wanita, aku menikahi hatinya yang tulus. Setelah menikah, hidup kami berubah, tapi bukan menjadi rumit, malah semakin damai. Setiap pagi aku bangun dengan senyumnya. Setiap malam, kami berbagi cerita sebelum tidur. Rumah ini kini menjadi rumah sungguhan. Aku dan Nadia mulai membangun usaha kecil bersama. Kami rekrut para janda dan perempuan muda yang kesulitan. Nadia yang mengajari mereka menjahit dan memasak. Bisnis kami tumbuh, tapi lebih dari itu, hatiku ikut tumbuh bersamanya. Kadang aku memikirkan masa lalu, kesendirianku, kesombonganku, hidupku dulu dingin dan penuh topeng. Tapi bersama Nadia, aku belajar menjadi manusia, belajar mencintai dan dicintai. Aku menikahi pembantu rumahku, tapi dia bukan hanya mengubah rumahku. Dia mengubah aku menjadi versi terbaik dari diriku. Cinta bukan tentang siapa dia dulunya, tapi tentang siapa dia ketika ada di sisimu. Dan aku beruntung karena dia. Jika kamu sedang merasa sepi, mungkin jawabanmu bukan di luar sana, tapi di depan matamu. Cinta datang tanpa suara, tapi mengubah segalanya.